Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-78, Pertanyaan Jebakan. Selamat mendengarkan. Hari itu Awan menghabiskan waktunya untuk memanjakan pelangi. Mereka mengunjungi beberapa tempat yang indah layaknya sepasang kekasih yang sedang berkencan. Apa dulu Hubi sering kemari? Tanya pelangi di sela-sela perjalanan mereka melewati perkebunan teh. Keduanya berjalan beriringan dengan saling bergandengan tangan. Roman-romannya pertanyaan jebakan nih. Tidak sering, cuma sesekali kalau kebetulan diajak teman-teman. Jawab Awan santai. Cuma sama teman-teman. Tatapan Awan langsung tertuju kepada sang istri. Alis tebalnya terangkat hingga menciptakan kerutan di kening. Intuisinya dengan mudah mengartikan maksud pertanyaan itu. Nah kan, salah jawab. Pasti habis gue. Pernah juga sama mantan. Ia masih berusaha menjawab santai, seolah bepergian bersama mantan di masa lalu bukan lagi menjadi sebuah kenangan yang berarti baginya. Pelangi menarik napas dalam, membuat Awan mengeratkan genggamannya. Tapi demi Allah, aku tidak pernah pergi berdua. Selalu ada teman-teman. Ini pertama kali aku ke puncak berdua dengan perempuan. Itu pun sama kamu, sayang. Kalimat rayuan itu berhasil mengukir senyum di bibir Pelangi. Untung gue masih pintar jawabnya. Awan bernapas lega. Akhir-akhir ini ia merasa Pelangi lebih sensitif dan kadang cemburuan. Walaupun diakuinya bahwa sikap cemburu yang ditunjukkan Pelangi masih dalam batas wajar. Siang pun bergerak menuju sore. Sebelum pulang, mereka menyempatkan diri mampir ke sebuah gerobak sate di pinggir jalan. Karena Pelangi mendadak menginginkan saat melihat kerumunan orang yang sedang mengantri, terlebih saat menyesap aroma sedap yang menguar saat membuka kaca jendela mobil. Yakin mau yang ini? Antriannya panjang loh, sayang. Ucap Awan sesaat setelah menepikan mobil. Pelangi melirik beberapa orang yang sedang menunggu antrian. Ada yang duduk manis, ada pula yang berdiri karena meja sudah penuh. Di depan gerobak terlihat pula pria dan wanita yang tengah kerepotan melayani pembeli. Jika mereka tetap menunggu, mungkin akan mengantri lama. Cari gerobak sate yang lain saja yuk. Tanya Awan kemudian. Tapi aku mau yang ini. Lirih Pelangi. Wanita itu lantas menatap suaminya dengan memelas. Yang ini saja ya Hubi. Kalau yang antri sebanyak ini, pasti rasanya memang enak. Kamu tidak apa-apa nunggu lama. Tidak apa-apa, jawabnya dengan yakin. Meskipun harus menunggu lama, Awan akhirnya memenuhi keinginan sang istri. Pria itu mengantri dengan sabar di antara puluhan orang lainnya. Memainkan ponsel sambil sesekali melirik Pelangi yang menunggu di mobil. Ini ngantri sate apa ngantri minyak goreng sih? 1 jam lebih dihabiskan Awan untuk menunggu. Saat kembali ke mobil, Pelangi sedang duduk bersandar dengan mata terpejam. Sayang. Awan membelai puncak kepala sang istri untuk membangunkannya. Hei, sayang, bangun. Tubuh Pelangi menggeliat kala merasakan belayan lembut dari tangan suaminya. Sepasang mata lelahnya perlahan terbuka. Sudah jadi ya? Maaf, aku ketiduran. Pelangi berentangkan tangan ke samping demi merenggangkan otot-ototnya. Kamu capek banget ya? Awan naik ke mobil dengan membawa 2 porsi sate. Kita makan di sini saja ya, mejanya masih penuh. Iya, Hubi. Sepertinya tidak percuma Awan rela mengantri panjang. Sate buatan orang Madura tersebut memang sangat enak. Kalau rasanya begini, tidak rugi ngantri lama. Jika Awan menyantap dengan lahap, sebaliknya, Pelangi malah terdiam menatap suaminya yang begitu menikmati makannya. Kenapa tidak dimakan? Katanya tadi mau sate. Tanya Awan ketika menyadari Pelangi belum menyentuh makanannya. Dibungkus saja ya, sepertinya aku masih kenyang.
Awan menatapnya heran. Pelangi bahkan belum mencicipi sedikit pun. Padahal butuh perjuangan bagi Awan untuk memenuhi keinginannya. Astagfirullah. Gue belum pernah loh ngantri panjang begini cuma buat nyenengin perempuan. Arah jarum jam menunjuk angka 10 saat mobil yang dikemudikan Awan memasuki gerbang rumah. Meskipun pria itu tampak letih, namun usahanya terbayar lunas dengan berhasil membahagiakan sang istri. Perjuangan mengantri 1 jam lebih pun tak sia-sia, karena setibanya di rumah, Pelangi langsung melahap sate daging ayam yang membuat Awan sempat menggerutu dalam hati. Ternyata benar-benar enak, tidak percuma ngantrinya lama. Ucap Pelangi yang begitu menikmati makanannya. Ngantrinya berasa lagi ngantri minyak goreng tahu. Pelangi terkekeh seraya menatap Awan. Memangnya Hubi pernah ikut mengantri minyak goreng? Sebuah pertanyaan yang membuat Awan mendengus kesal. Tidak mau. Jawabnya secepat cahaya kilat. Kenapa? Kamu tahu tidak? Karena ngantri minyak goreng ada sepasang suami istri yang tidak saling mengakui dan pura-pura tidak kenal di swalayan. Pelangi tertawa lepas mendengar candaan sang suami yang terasa menggelitik perut. Jadi aku dikasih apa? Karena rela mengantri sate buat kamu. Pelangi tersipu malu setelah otaknya mampu menangkap maksud suaminya. Nanti saja di kamar. Jawab Pelangi membuat Awan tersenyum senang. Gue ngantri sate aja cuma sejam dikasih yang enak-enak. Apa kabar bapak-bapak yang rela ngantri minyak seharian? Dan malam itu sebagai wujud terima kasih atas perjuangan Awan untuk menyenangkannya, Pelangi memberi imbalan dengan memanjakan suaminya di ranjang. Keduanya terhanyut dalam arus kenikmatan dunia. Hanya kesunyian malam dan bulan yang bersinar terang menjadi saksi bisu dari kisah indah yang dilukiskan pasangan halal itu menuju pintu nirwana. Hubi, bisik Pelangi sesaat setelah pergumulan panas mereka. Awan yang merasa tenaganya terkuras habis hanya menyahut dengan deheman. Ia terbaring dengan posisi membelakangi Pelangi selepas membersihkan tubuhnya. Besok aku mau ke butik, setelah itu ke pengajian. Apa boleh? Jemari Pelangi bermain di atas permukaan kulit punggung suaminya yang dihiasi tato. Boleh sayang. Balas Awan dengan mata masih terpejam. Asal pulangnya jangan malam-malam. Sejak menikah beberapa bulan lalu, Pelangi memang belum pernah lagi ikut pengajian. Ditambah kondisi Awan setelah mengalami kecelakaan, membuat Pelangi memilih fokus untuk merawatnya. Awan tahu, Pelangi mungkin sangat merindukan kegiatan pengajian yang dulu rutin ia ikuti. Tidak kok, pengajiannya cuma sampai sore. Aku akan pulang sebelum kamu ada di rumah. Oh, ya sudah. Ucapnya. Tidur yuk, tenagaku sudah dikuras habis sama kamu. Awan membalikkan tubuhnya menutup pembicaraan singkat itu dengan mengurung Pelangi dalam dekapannya, melepas rasa lelah dan memasuki alam mimpi. Pagi harinya, Awan yang tampak sudah rapi dengan kemeja dan celana bahan duduk di tepi pembaringan. Beberapa kali ia melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Hampir 15 menit menunggu, namun Pelangi masih betah duduk di depan meja rias. Berangkat sekarang yuk, aku ada rapat pagi ini. Pelangi menoleh sejenak, lalu kembali menatap cermin sambil mengusap lehernya dengan spons bedak. Sebentar, Hubi. Ini di leherku masih kelihatan merah-merahnya. Masa sih? Awan melangkah mendekat dan meneliti bagian yang ditunjuk Pelangi. Bibirnya melengkung membentuk senyuman mendapati jejak-jejak cinta yang dia tinggalkan pada leher istrinya. Tidak pernah sebelumnya Awan membuat tanda seperti itu dalam bercinta. Namun, Pelangi yang semalam begitu menggoda membuatnya hilang kendali. Tidak apa-apa, lagian tidak kelihatan. Kamu kan pakai kerudung panjang. Iya sih. Pelangi meletakkan kembali spons bedak ke tempatnya. Sementara Awan mendekatkan bibir pada daun telinga dan berbisik. Lain kali aku akan buat di tempat yang tidak kelihatan. Di saat pipi Pelangi bersemu merah,
Tanpa rasa bersalah, Awan malah cekikikan sendiri sambil berjalan keluar kamar. Kepuasan terlihat jelas di balik senyum menawannya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.